Selamat datang kawan-kawan di channel Alu Drakor. Buat kalian-kalian penikmat drakor yang sayang kota, terus cuman mau tahu inti ceritanya aja, yuklah sini merapat. Sekarang kita masuk ke episode 14. Song Yi memulai syuting aksinya, melompat dari tempat tinggi. Tapi talinya terputus dan Song Yi terluka. Hal itu menjadi berita heboh di media. Tentu saja, Min Jun mengamuk setelah mengetahui kalau itu adalah ulah Jae Kyung. Hal itu gak sesuai dengan kesepakatan mereka. Kemudian kita kembali ke seminggu yang lalu saat Pak Mo dan Min Jun bicara soal menghilangkan ingatan. Ternyata Jae Kyung menyadap tas Pak Mo. Dari sana, Jae Kyung mengetahui kalau Min Jun nggak boleh membunuh orang. Lalu segera membuat kesepakatan dengan Min Jun, menyuruh Min Jun untuk bertanggung jawab atas kasus Yura. Maka dia nggak akan mengganggu Song Yi. Di lain tempat, Hui Kyung mendengar obrolan orang tuanya soal Jae Kyung. Sesungguhnya ibunya merasa kurang nyaman saat dekat dengan Jae Kyung yang adalah anaknya sendiri. Tanpa basa-basi, Hui Kyung langsung mendatangi rumah sakit, tempat di mana orang yang meminta tolong lewat telepon Jae Kyung dulu, yang ternyata adalah kakak iparnya sendiri, mantan istri Jae Kyung. Sementara itu, di kantornya, Detektif Park menemukan titik terang. Tapi ada seorang mata-mata di antara mereka. Kemudian melaporkan hal itu pada Jae Kyung, sehingga memudahkan Jae Kyung untuk mengatur langkah selanjutnya, menjadikan Min Jun sebagai pelaku. Tentu aja Detektif Park dan Jaksa Jesu nggak percaya kenapa kasus ini jadi semudah itu. Malam satu hari sebelum syuting, Song Yi curhat pada bintang yang dilihatnya di langit tentang Min Jun. Dan tentu aja Min Jun mendengar hal itu dari rumahnya, karena sebenarnya dia lagi memperhatikan Song Yi. Lalu keesokan paginya, Song Yi segera berangkat ke lokasi syuting dengan hati sedih karena baru saja dia berpapasan dengan Min Jun di pintu lift. Bahkan Song Yi sampai menangis karena itu, dan Min Jun mengetahui hal itu. Min Jun pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri agar Jae Kyung enggak mengganggu Song Yi lagi, sampai Pak Mo marah padanya. Sampai di lokasi syuting, Song Yi berlatih sendiri tanpa ada seorang staf pun di sisinya, karena dia sedang enggak memiliki agensi. Tiba-tiba datang truk makanan atas nama Song Yi. Tentu saja itu dari Hui Kyung. Melihat hal itu, Semi tampak nggak suka. Semua orang menikmati makanan itu kecuali ibu Semi. Kemudian Song Yi memulai syuting adegan aksinya. Song Yi melompat dari tempat tinggi. Tapi tiba-tiba tali itu terputus. Song Yi jatuh dan terluka. Saat itu, Hui Kyung segera menolong Song Yi, lalu menyadari bahwa ada seorang bawahan Jae Kyung di sana. Song Yi dan Hui Kyung yang terluka bersamaan segera dilarikan ke rumah sakit. Hal itu menjadi berita heboh di media, membuat ayah Song Yi yang selama ini bersembunyi segera pergi ke rumah sakit di mana Song Yi dirawat, serta Min Jun yang mengamuk setelah mengetahuinya.
Min Jun pergi dengan berteleportase mendatangi Song Hye untuk melihat apakah berita itu benar atau tidak. Lalu membuat detektif Park kebingungan dan segera memeriksa CCTV dan terkaget melihat keanehan itu. Membuat Pak Mu jadi pusing sendiri bagaimana menangani masalah yang dibuat Min Jun ini. Min Jun dalam amarahnya memporak-endakan ruangan Jae-kyung, lalu membawa Jae-kyung ke atas gedung yang tinggi, hendak menjatuhkan Jae-kyung dari sana, sama seperti Song Hye yang terjatuh. Tapi Jae-kyung gak takut, karena Min Jun gak bisa membunuhnya, atau Min Jun sendiri yang akan mati. Jae-kyung malah menantang balik. Karena kesal, Min Jun menjatuhkan Jae-kyung dari gedung itu, tapi nggak sampai mati, dan segera memperingati Jae-kyung untuk berhenti dari ulahnya. Kembali ke rumah sakit, Song Hye sudah mendapat penanganan dari dokter dengan bantuan ayahnya yang mendonorkan darah, karena darah Song Hye adalah golongan darah yang langka. Di dalam tidurnya, Song Hye bermimpi. Ketika kecil dulu, di saat takut, dia pasti akan memanggil nama ayahnya. Tapi, kini di saat takutnya, dia memanggil nama yang lain, yaitu nama Min Jun yang kini sudah datang. Dan sekarang kita masuk ke episode 15. Ayah Song Hye terus berjaga sampai Song Hye sadar. Hal itu membuat Song Hye terkejut melihat ayahnya. Kemudian mereka mengobrol bersama, membahas masa lalu, dan saling memaafkan, bahkan saling membahas pacar. Sementara di ruangan lain, terlihat Semi yang bersedih, sedang menjaga Hwi-kyung. Sementara itu, Min Jun kembali ke kantor polisi untuk membahas rencananya selanjutnya. Min Jun menceritakan siapa dia sebenarnya pada detektif dan jaksa, membuat detektif Park tertawa kalau dia nggak percaya. Min Jun memberikan bukti, yaitu USB Yura, kalau pelaku pembunuhan Yura adalah Jae-kyung. Min Jun akan bekerja sama untuk menangkap Jae-kyung. Mau nggak mau, detektif dan jaksa harus percaya siapa itu Min Jun, karena sudah melihat sendiri Min Jun berteleportase. Kita kembali pada Song Hye yang terus menunggu telepon dari Min Jun. Tapi Bokja yang ada di sana menemani Song Hye menyarankan sebaiknya Song Hye berhenti aja menyukai Min Jun dan menerima cinta suci Hwi-kyung. Song Hye lalu mengunjungi Hwi-kyung di ruangan inapnya. Ada Jae-kyung di sana. Tentu saja, Jae-kyung berpura-pura baik pada Song Hye. Song Hye menangis melihat kondisi Hwi-kyung ini. Mereka mengobrol bersama sampai Song Hye tanpa sadar mengatakan kalau dia memberitahu Hwi-kyung mengenai Jae-kyung adalah pacar Yura. Di luar apartemen, Min Jun berpapasan dengan ibu Song Hye dan mengetahui kalau Song Hye terikat kontrak dengan Jae-kyung dan merasa bersalah saat ibu Song Hye ngomel-ngomel kalau Song Hye harus bekerja karena mereka butuh uang. Terlebih lagi, Min Jun itu manajer.
Kenapa berhenti sesuka hati? Pak Mo yang ada di sana mengomeli balik Ibu Songyi karena nggak terima Minjun disalahkan. Kemudian Minjun mendapat kabar kalau Songyi akan bertunangan dengan Hwikyung. Minjun mengomentari postingan itu, tanda bahwa dia tidak terima. Minjun uring-uringan akan kabar itu, ingin mengirim pesan pada Songyi, "Aku merindukanmu." Dan tanpa sengaja, pesan itu terkirim. Dengan segera, Minjun menghentikan waktu Songyi. Tapi, Minjun gak tahu sandi HP Songyi. Karena sudah berlalu 1 menit, Songyi kembali sadar. Saat Songyi sudah membuka ponselnya sendiri, Minjun menghentikan waktu lagi, lalu menghapus pesan itu. Saat itu, Songyi menyadari, ternyata Minjun bisa mendengarkan suara semaunya. Akhirnya mengusir Minjun. Minjun keluar dari sana, mendatangi Jaekyung di ruangan Hwikyung. Minjun memancing Jaekyung untuk mengatakan isi hati dan pikirannya. Dia bisa melakukan apapun terhadap orang yang menghalanginya, termasuk adiknya sendiri. Dan itu tentu saja didengar oleh Hwikyung yang berpura-pura koma. Kemudian Minjun kembali ke rumahnya dan terus kepikiran soal perkataan Ibu Songyi yang mengatakan kalau Songyi akan bertunangan dengan Hwikyung. Bahkan sampai berhalusinasi melihat kemesraan Songyi dan Hwikyung. Di lain tempat, orang yang dibayangkan sedang keluar dari rumah sakit bersama ayahnya. Songyi akan tetap melanjutkan syuting meski dilarang ayahnya, karena Songyi menyukai hal itu. Lalu, Ibu Songyi datang untuk menjemput Songyi pulang. Keesokannya, Songyi akan berangkat syuting dan dijemput Minjun. Minjun membatalkan kontrak Songyi dengan Jaekyung dan membayar dendanya. Mulai sekarang, dia yang akan menjadi manajer Songyi. Tentu saja Songyi senang, meskipun omongannya menolak. Sampai di lokasi syuting, Songyi menyuruh Minjun pulang karena mereka nggak memiliki hubungan apa-apa sekarang. Tentu aja Minjun sedih. Semi yang nggak sepenuhnya jahat mengakui perasaannya pada Songyi. Selama ini dia hanya iri saja karena Hwikyung menyukai Songyi. Tetapi tetap egois meminta Songyi untuk menerima Hwikyung karena dia merasa sedih melihat Hwikyung yang seperti itu, yang rela mengorbankan dirinya. Tentu saja itu didengar oleh Minjun dari kejauhan. Di lain tempat, Detektif Park memanggil Jaekyung dan mulai menginterogasinya. Hal itu didengar oleh ayah Jaekyung dari telepon yang tentu aja didengar Hwikyung yang saat itu ada di sana dan berpura-pura masih koma. Sebenarnya Hwikyung sudah sadar. Ini dilakukannya karena bekerja sama dengan Minjun untuk menangkap Jaekyung. Kita kembali pada Songyi yang sudah menunggu berjam-jam di lokasi syuting. Bahkan sampai ketiduran karena sudah malam dan orang-orang mulai pulang. Syuting Songyi digantikan keesokan hari. Songyi terbangun dan udah nggak ada siapa-siapa di sana selain Minjun yang ternyata dengan setia terus menunggunya. Songyi menolak Minjun karena kekesalannya yang udah menumpuk pada Minjun. Mengatakan kalau dia udah nggak menyukai Minjun lagi, lalu hendak pergi. Tapi Minjun dengan kekuatannya menarik Songyi mendekat padanya dan